Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan atas segala nikmat dan kesehatan dan kesempatan yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Junawir Syafar sebagai dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Perkenalkan, nama saya Cini Simakalak, mahasiswi di IAIN Sultan Amir Gorontalo semester 2 jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Maksud dan tujuan saya membuat video ini untuk mempresentasikan materi saya yang berjudul Mengapa Ada Kelompok Islam yang Menentang Sains. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa jurnal mengenai mengapa ada kelompok Islam menentang sains. Yang pertama, integrasi sains dan agama, peluang dan tantangan bagi Universitas Islam Indonesia. Jurnal yang ditulis Muhsin Ahmad. Hubungan sains dan agama dalam beberapa hal diwarnai dengan berbagai peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, nalar sains didominasi oleh nalar positif yang cenderung pada kebenaran empirik yang terukur. Bisa dibuktikan secara inderawi, namun di sisi lain, kebenaran agama lebih bersifat teologis, absolut serta seringkali bersifat metafisik ontologis sehingga seolah-olah tidak sejalan dengan nalar sains yang empirik dalam perjalanannya antara sains dan agama. Seakan berdiri sendiri dan tidak ada hubungan antara keduanya. Bahkan di antara keduanya kadang terjadi ketegangan. Dalam pemikiran para ilmuwan, salah satunya adalah Ian G. Barbour memberikan kategorisasi relasi antara agama dan sains. Barbour memetakan pandangan tentang hubungan sains dan agama dalam 4 tipologi, yakni konflik, independensi, dialog, dan integrasi. Satu, dalam pandangan relasi sains dan agama dalam tipologi konflik ini melibatkan antara materialisme ilmiah dan liberalisme biblikal. Menurut Barbour, pandangan konflik mengemuka pada abad ke-19. Dalam pandangannya, hubungan antara keduanya sering berseberangan. Barbour menempatkan dua ekstrem ini dalam hubungan konflik dua pandangan yang tampak saling asing. Yang kedua, ada relevansi penafsiran Al-Quran secara ilmiah dengan ilmu biologi, jurnal yang ditulis oleh Habibur Rahman. Perdebatan mengenai relevansi Al-Quran dengan sains tidak pernah basi untuk dibahas. Ini disebabkan karena hingga dewasa ini masih banyak kelompok yang menentang kebenaran relevansi Al-Quran dengan sains tersebut. Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara ilmiah serta dibuktikan dengan perkembangan ilmu biologi. Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan studi pustaka. Ayat-ayat tentang biologi dikaji secara tematis dengan menggunakan analisis sains yang terukur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tafsir ilmi atau ilmiah adalah salah satu bentuk implementasi integrasi agama dan sains yang bersifat deduktif dan konfirmatif. Pola integrasi agama dan sains dalam tafsir ilmi menjadikan teologi sebagai basisnya, di mana sisi teologis menjadi sentral perpaduan antara teks Al-Quran dan alam semesta melalui pembacaan tafsir dan sains. Yang ketiga, ada paradigma sains dalam beragama, ekspotologi, konjektur, dan klasifikasi dengan pemahaman agama. Jurnal yang ditulis oleh Siti Munahayati. Jurnal ini menjelaskan tentang bahwa kata-kata sains dan agama seringkali dianggap bertentangan. Namun, pemahaman ini dianggap sudah ketinggalan zaman. Jurnal ini membuktikan bahwa sains dan agama tidak dapat dipisahkan lagi, dan komitmen tanpa penyelidikan cenderung menjadi fanatisme. Sementara penyelidikan tanpa komitmen berakhir sebagai skeptisme yang tidak relevan dianggap kehidupan nyata. Dan keempat, ada Islam dan sains modern, meneropong signifikasi agama dan etika bagi sains. Jurnal yang ditulis oleh Indriani Marifa. Jurnal ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Islam dan sains modern telah menjadi subjek perdebatan yang mendalam dalam konteks perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Studi ini bertujuan untuk meneropong signifikasi agama dan etika dalam hubungan antara Islam dan sains modern.
serta dampaknya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan kontemporer. Yang kelima ada relasi antara sains dan agama, telaah teoritis tentang konflik. Jurnal yang ditulis oleh Hendro Widodo. Konflik antara sains dan agama telah menjadi fokus perdebatan yang kompleks dalam sejarah pemikiran manusia. Dalam abstrak ini, kami melakukan telaah teoritis tentang konflik yang mungkin timbul antara sains dan agama, serta upaya untuk memahami sumber-sumber konflik tersebut. Dari perspektif teoritis, kami mengidentifikasi beberapa teori yang telah diajukan untuk menjelaskan konflik antara sains dan agama, termasuk konflik epistemologi, konflik metodologis, dan konflik ideologis. Teori-teori ini mencoba menjelaskan bagaimana perbedaan mendasar dalam pendekatan. Demikian pembahasan dari saya, semoga dengan pembahasan ini bisa menambah wawasan Anda, dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.